Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Nusantara. Dari Padepokan Kopi Konsultasi Rohmi di TV-ku mengabarkan bahwa ada kejadian naas dan sangat menyedihkan untuk ibu janda yang tinggal di Potro Bangsan, Magelang Kota. Benarkah ini korban mafia tanah? Sedangkan selama ini beliau yang tinggal di rumah satu-satunya untuk berlindung dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Bahwa adapun kronologis atas tanah yang sampai saat ini dalam penguasaan Ibu Nuryani binti Hardi Wijaya adalah sebagai berikut. Menceritakan kronologis masalah tanah dan rumah yang saya tempati sampai saat ini. Rumah dan bangunan yang ada di Dusun Potro Bangsan RT 3 RW 5, Kelurahan Potro Bangsan, Kecamatan Magelang Utara, Jawa Tengah. Pada tahun 1968 bapak saya membeli dari Raden Sujono Judowikarto berkwitansi. Ini kwitansinya. Dan perikatan bernotaris. Dan ini surat keterangan dari Bapak Lurah Potro Bangsan. Bapak saya membeli dengan Raden Sujono Judowikarto, diterimakan dan diserahkan langsung kepada Nyonya Sarju ataupun Ibu Popi Mokodumpis. 1982 kalau Ibu Popi sudah membuat sertifikat, tapi ternyata tahun 1986 Bu Popi datang ke rumah saya bersama ibunya Haruye Nagata, bersama satu lagi 3 orang perempuan ini marganya Mokodumpis. Dan waktu itu disaksikan oleh 2 orang kelurahan yang sudah memakai seragam korpri. Ada Bapak Sarju Bayan, Edi Wijaya, kakak saya, dan saya sendiri di depan mata kepala saya sendiri. Ada Bapak Hadi Paiman, ada Bapak Haryoto, dan waktu itu satu lagi adiknya Bapak Haryoto itu dosen waktu itu. Ibunya Bu Popi yang namanya Ibu Haruye Nagata memberikan ini nih. IMB tahun 1956 dan masih berpenuh materai zaman tahun 1956. Sudah tidak akan mengganggu gugat masalah tanah yang ada di Dusun Potro Bangsan RT 3 RW 5 Kelurahan Potro Bangsan Kecamatan Magelang Utara. Dan tulisan itu sebuah pernyataan yang ditulis Ibu Popi dan ditandatangani para saksi seperti Bapak Hadi Paiman, Bapak Haryoto, Edi Wijaya, Bapak Sarju, dan Bapak Sujono Judowikarto. Bapak Sujono Judowikarto juga sudah menyatakan bahwa sudah tidak ada urusan dengan tanah dan bangunan itu. Monggo selesaikan berdua, diurus berdua, Pak Hardi sama Bapak Haryoto. Waktu mau berpamitan pulang, Bu Popi sudah mengatakan, nih panjenengan sedaya sebagai saksi ya, ini ya, saya pamit undur diri. Mohon maaf, saya tidak pernah mengubah apapun yang ada di catatan kelurahan, apalagi itu sedesa. Padahal waktu itu sedesa, apa letter D saya nggak mudeng waktu. Yang sangat membuat keluarga besar saya bertanya-tanya itu pada tanggal 27 Juni 1982 sedesa dikeluarkan dari Kelurahan Potro Bangsan. Sedangkan tanggal 27 Juni 1982 adalah hari Minggu. Kantor kelurahan pada libur. Itu pun susah disaksikan sama Carik, Bapak Carik waktu itu yang masih aktif bekerja di Kelurahan Potro Bangsan, bahwa di hari Minggu tidak ada karyawan yang bekerja ataupun aktif melayani masyarakat karena hari Minggu adalah hari libur. Surat pernyataan Bu Popi yang sudah ditandatangani para saksi itu disimpan oleh orang kelurahan. Soalnya Pak Haryoto bilang, wes bayani sedesa karo surat pernyataan Ibu Popi singgah ning kantor pemerintahan mesti ora ilang. Nah, keluarga saya ya setuju, ya wes singgah ning kelurahan. Besok ak dhewe gari tinggal balik nama
Pak Haryoto pun bilang, aku tak ambegan dhisik, wong bojoku lelaranen, anakku ya lelaranen, tak nggo nambahke anakku dhisik. Nah, di situ kan kita tenang. Bu Popi sudah nggak ada urusan, Bapak Sujono sudah nggak ada urusan, kita tuh tenang, sudah adem ayem. Pengacara saya yang pertama yang bernama Eko Budi Hartono, ya orang Potro Bangsaan tetangga saya itu waktu sidang mau berangkat kan bilang, wis Bu Yani di rumah aja biar saya yang berangkat. Nah pas dia pulang saya ditelepon, Bu Yani ke rumah, dia bercerita, Bu Yani sidang iki mau rame, kata Pak Eko. Hakim Pak Hengki Kurniawan waktu memeriksa warkah, Pak Hakim Hengki Kurniawan itu bilang Bu Yani, wah warkah iki kok kasap, iki palsu iki, sapa sing sok ngabah apa cap merah iki sapa? Nah, terus katanya orang BPN yang bernama Bu Suminah itu bilang, instruksi Bu Hakim yang suka membuat kepalsuan itu kan notaris. Bilang begitu, itu cerita dari pengacara saya yang gugatan pertama. Di gugatan pertama Pak Priyo hadir 2 kali. Yang hadir pas waktu mediasi bersama Bapak Agus Santoso, saya, dan Bu Yamti Agustina SH. Bapak Agus mengatakan bahwa waktu mau menyelesaikan jual beli di Pak Priyo, Bapak Agus Santoso mengatakan bahwa Bapak Agus Santoso menjemput Bu Popi sama Bapak Sarju di bandara. Bu Popi waktu itu kata Bapak Agus Santoso itu sudah tidak mungkin bisa berjalan, naik kursi roda, dua-duanya dijemput langsung ke kantor notaris Bapak Priyo Haryatmoko SH. Setelah selesai menandatangani, langsung diantar lagi ke bandara Jogja. Gitu. Nah, saya bilang, lah Pak Priyo sama Pak Agus kok nggak sama ya bicaranya. Sedangkan Pak Priyo bilang, Bu Popi Agustina itu masih muda, Bu Yani, masih muda, cantik, hidungnya mancung, rambutnya sebau, badannya putih. Itu kata Pak Priyo. Nah saya bilang di depan Bu Yamti waktu itu, loh ini Pak Agus sama Pak Priyo kok bahasanya nggak klop, bicaranya nggak sama, itu bagaimana? Lah Pak Priyo berdiri sambil begini, waduh kalau acaranya merumit ini ya saya ndak tahu, Pak Priyo gitu. Terus nggak pernah hadir lagi di persidangan, sampai sidang gugatan kedua pun 1 kali pun nggak pernah hadir. Mari kita buka sidang ini. Nah di sini dulu, terus keputusan dibuat dulu. Sidang kedua yang bersama pengacara Bapak Hendratno Nugroho, malah saksi-saksi saya itu disuruh diam. Kalau ditanya ya diam aja. Saya jadi jengkel waktu itu. Alhamdulillah di saat-saat genting masalah tanah dan rumah saya ini, saya bertemu dengan Bapak Dr. Muhammad Rohmidi Srikusuma dari Depok, Jogja. Dia ahli pidana dan dia dosen. Dia pun seorang pengacara. Alhamdulillah saya bertemu orang baik yang mau menolong saya meluruskan dan mencari kebenaran di atas kebenaran. Itulah pemirsa atas kronologis asal-usul tanah di mana Ibu Nuryani tinggal dan menguasainya sampai saat ini. Ternyata surat-surat cukup komplit dan sangat berdasar. Artinya bukan sekadar asal menguasai tanah beserta bangunan sebagai tempat tinggal selama ini. Oleh karena itu pemirsa, bagaimana pendapat hukum dari Bapak Rohmidi Srikusuma yang saat ini menjadi kuasa hukumnya? Bagaimana Pak Rohmidi, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Nusantara. Jadi kalau kita dengar apa yang menjadi kronologis dan kita cermati terkait dengan alat bukti yang ditunjukkan dari Ibu Nuryani, ini ada inti pokok permasalahan, yaitu terkait dengan jual beli tanah beserta bangunannya.
Itu yang menjadi permasalahan pokok. Nah, ini yang perlu kita pertama ketahui adalah bahwa berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria, ya, pada intinya menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat, ya. Kemudian oleh karena itu, pelaksanaan jual beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai hukum adat. Nah, menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang memenuhi. Satu, terkait dengan asas tunai. Yang kedua adalah asas terang, ya. Ini nanti kami jelaskan. Berdasarkan pasal 1457, 1458, 1459 KUH Perdata, dapat dirumuskan bahwa jual beli tanah adalah surat perjanjian di mana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah ditentukan. Nah, sedangkan yang dimaksudkan asas tunai, ya, asas tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat perikatan itu, dan ini sudah lunas, ya. Ini yang dimaksudkan tunai dengan kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli dan juga berdasarkan kwitansi. Nah, berkaitan dengan asas terang itu mempunyai arti bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi. Sedangkan asas terang ini bisa terpenuhi ketika jual beli tanah dilakukan di hadapan PPAT, karena sejak berlakunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah junto peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, ya. Artinya bahwa di sini apa yang disampaikan atau yang dilakukan keluarga dari Ibu Nuryani sudah terpenuhi, ya. Dibuat secara jelas dan terang ketika, ya, perikatan jual beli tahun 1968, kemudian ada tindak lanjut, ya, pertemuan di rumah Bu Nuryani tersebut, yaitu pada tahun 1986, serta dibuatnya surat pernyataan oleh, ya, pihak pemegang hak pertama dan ditandatangani oleh saksi-saksi serta, ya, perwakilan dari pemerintah Kelurahan Potro Bangsan, yaitu ada 2 orang. Nah, kemudian toh itu surat pernyataan atau risalah pada saat itu dititipkan karena alasan tertentu di kelurahan. Nah, ini sudah sepenuhnya tanggung jawab Kelurahan Potro Bangsan. Jadi jangan sampai dokumen negara ini dibuat main-main, karena ini ada konsekuensi hukumnya. Nah, kemudian ketika ada permasalahan di luar ini, tentunya kapan itu permasalahan timbul, ya. Kemudian siapa pelakunya, serta ada perbuatan hukum apalagi setelah ini terjadi. Kemudian yang terakhir, adakah formil wederrechtelijkheid dan material wederrechtelijkheid? Sifat perbuatan melawan hukum secara formal dan sifat melawan hukum secara material. Makanya ini semua harus kita kaji, kita uji, dan muaranya nanti semua kita buktikan di Pengadilan Negeri Magelang. Karena setelah kita kaji secara teliti dan cermat, ini kita ketemukan adanya perbuatan melawan hukum secara pidana. Kemudian kita lakukan upaya hukum
secara pidana dengan melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Magelang Kota, sehingga permasalahan ini kita lakukan verset terkait dengan permohonan eksekusi. Pemirsa dimanapun Anda berada, secara singkat pendapat dan penjelasan hukum dari Dr. Rohmidi Srikusuma SHMH atas permasalahan yang menimpa ibu janda yang naas. Karena tanah dan rumah yang selama ini adem ayem untuk tinggal bersama anak-anak dan cucu-cucunya mau dilakukan eksekusi. Semoga beliau mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum di Indonesia tercinta ini. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.